Ayo, jadi nggak bisa diputar ulang dong yang tadi. Wow, that's crazy. Jadi kemarin tuh gue berkunjung ke rumah teman dan istrinya itu lagi sekolah master, which is harus bayar sendiri gitu. Karena suaminya udah ngajuin PR, udah semuanya siap, tinggal ngajuin PR doang di WA ini. Istrinya harus kuliah bayar sendiri itu 2 tahun master sekitar 600 juta atau 60.000 Australian dollar di Curtin University. Oke, jadi katanya di Australia itu kesempatan untuk menjadi guru tuh bener-bener gede banget, bener-bener shortage banget gitu loh. Eh, apa ya? Bener-bener dibutuhkan banget. Nah, tapi yang menjadi tantangan di Australia menjadi seorang guru adalah banyak juga yang lulusan sekolah keguruan atau jurusan keguruan, akan tetapi mereka ketika masuk ke dunia kerja itu tidak Halo, bisa memenuhi dan satu ekspektasi dua cek. dari si para sekolah ini. Di mana ternyata hambatan ataupun tantangan untuk mengajar anak-anak Australia itu cukup sulit gitu, bahkan bisa dikatakan sulit banget. Jadi si sekolah itu bakal merekrut kalian yang bisa engage dengan anak-anak, yang bisa engage dengan situasi kelas, yang bisa menghandle, bisa tahu gitu. Oke, jadi bukan karena kamu dari kampus terkenal atau kamu berasal dari negara yang wow gitu. Karena ada beberapa orang dari Singapura itu kan negara udah oke banget ya. Ternyata dia susah keterima kerja akibat dia tidak bisa engage ataupun tidak bisa masuk ke dalam eh, jiwa-jiwa s- eh, murid-murid di sekolah gitu. Ngomong gue udah beribet banget ya. Ini kebanyakan bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu loh. Apalagi kadang gue harus mendengarkan bahasa Padang gitu kan. Jadi kadang kehilangan kata-kata. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian mempersiapkan nanti setelah WHV atau kalian mempersiapkan anak kalian pengen menjadi seorang guru di Australia, itu kalian benar-benar harus siap atau kalian harus banyak belajar melihat bagaimana budaya sekolah di Australia. Nah, kalian juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk engage karena nanti si sekolah itu bisa lebih menarik untuk meng-hire kalian. Gitu. Itu tantangan menjadi seorang teacher di Australia. Dan of course sekolahnya itu enggak murah, enggak mudah, oke. Dan masuk ke karirnya itu juga harus ada beberapa fase-fase dulu gitu untuk sampai mencapai kamu bisa menjadi seorang benar-benar guru dengan gaji 700 jutaan. Jadi di beberapa jenis karir itu kalian benar-benar harus mengabdi dulu sama kayak di Indonesia harus mengabdi dulu beberapa tahun baru ketika kamu bisa menaikkan levelmu itu baru kamu bisa mendapatkan gaji-gaji yang fantastis yang kamu lihat di Sik-Sik seperti ini. Mungkin di awal-awal ketika kamu masih masuk ke dunia industri sekolah gitu, pendidikan di Australia, kamu cuma dapat gaji 480 juta, 500 juta per tahun gitu kan. Atau kamu cuma jadi asisten guru doang. Tapi after 2 years, kamu juga confidence-nya terbangun, kamu juga cukup bisa mengikuti standar yang diminta oleh setiap sekolah gitu kan. Itu bisa banget dapetin gaji seperti ini, kayak gitu. Islamic teacher, of course, kamu bisa lihat ke bawah-bawah lagi, itu banyak banget sekolah-sekolah yang nyediain tentang Islamic teacher ya, atau teacher in general. Quran Teacher Aid kayak gitu. Oke. Di sini juga kamu bisa lihat 13 minggu of holidays. Jadi gaji kamu setahun tadi itu kamu dapat 13 minggu of holidays. Jadi kamu bisa mudik tuh. Nanti 13 minggu ini tuh mungkin di split dalam semester pertama kamu saat school holiday sekolah anak-anak tuh kapan aja gitu loh. Oke. Itu. Bahkan kemarin juga ada casual teacher apa namanya lupa gue relief jadi teacher relief ini tuh di mana kamu bekerja sebagai guru pengganti jadi kamu tuh
casual. Jadi kamu dipanggil ketika memang dibutuhkan aja sama sekolah. Ada tuh tiba-tiba guru ini lagi sakit nih, butuh guru pengganti. Nah, kamu itu dinamakan casual relief teacher. Dan ini cukup mencengangkan gajinya. Cukup mencengangkan ya. Ada yang sampai dibayar 6 juta rupiah per hari. Jadi bayangin, lo udah investasi menjadi seorang guru sampai bayar kuliah 2 tahun 600 juta misalnya gitu. Sampai orang tua kalian mungkin karena kalian kerja cuma 24 jam per week gitu kan. Terus ketika libur kuliah kalian juga nggak begitu banyak kerja dan kalian nggak bisa full bayar 300 juta per tahun gitu kan. Cuma bisa bayar 60%, 50%, akhirnya orang tua kalian harus talangin dulu. Ketika sudah lulus kuliah, kalian bisa masuk ke dunia keguruan, atau kalian juga bisa kerja-kerja yang lain yang kira-kira mudah didapetin, yang penting banyak duit dulu untuk gantiin uang yang ditalangin. By the time, kalau kamu memang sudah bisa mencapai menjadi seorang guru profesional, you get like 6 juta rupiah per hari untuk menggantiin orang yang gurunya lagi sedang ada problem atau sedang izin kayak gitu. Dan kamu bisa daftar ke misalnya ke 3 sekolah atau 4 sekolah. Jadi kalau dari sekolah ini nggak dipanggil, kamu bisa di sekolah ini dipanggil. So guys, untuk membangun koneksi relasi orang dalam itu penting banget. Makanya pas ke Australia, be positif, jangan banyak bergosip, jangan banyak comel, bangun karir sebaik-baiknya dan banyak belajar. Oke? Insya Allah, kalau kamu pejuang sih, insya Allah dapat ya. Alright, itu sekilas mengenai guru potensinya. Jadi setelah kamu lulus kuliah, setelah WHV, mungkin kamu punya gambaran yang lainnya, karir-karir yang mungkin cukup menjanjikan nanti di Australia gitu. Dan semuanya itu harus perlu diperjuangkan banget. Oke, Aldi, silahkan kalau mau bertanya. Oke, kedengeran Bang suara saya Bang. Oke, kedengaran. Oke Bang, tadi pas di awal tuh lagi dengerin soal Tadi yang lehernya ibunya. merah-merah kenapa? Oh ini lagi alergi Bang, Tutupin dulu. Banyak fitnah. Iya, lagi alergi Bang, lagi alergi. Oke, Ya Bang, silakan. jadi tadi pas di awal tuh kayak denger cerita yang ibunya tadi tuh yang apa punya anak sekolah di PB, terus Mm, tadi saat itu Abang bilang punya teman yang dapat beasiswa dari tempat kuliahnya Abang ya kalau ya. nggak salah. Boleh diceritain nggak sih Bang itu nama beasiswanya apa, terus benefitnya dia dapat apa, terus pengen tahu gitu orangnya siapa, kali aja dia influencer juga yang di sosial media yang bisa share something gitu yang ambil gitu ya. Oke. Thank you Bang. Oke, jadi kita juga di Darwin itu ada yang ngekos sama kita orang Pakistan. Dia seorang student juga public health. Dia kayaknya pinter banget ngambil S1. Dia yang harus bayar kuliah sekitar 300 juta. Dia itu bayar sekitar cuma 70, yang harus bayar 300 juta setahun itu bayar 70 juta setahun. Oke, itu scholarship dari CDU juga. Dan beberapa kampus kayaknya di tahun kemarin itu banyak banget potongan-potongan sampai 30%, 40%, 50% gitu. Bahkan beberapa kampus itu memang dia buka scholarship full dibayarin dan itu nggak mesti pulang ke Indonesia. Jadi nggak. Jadi kalian setelah dapetin scholarship ini udah dibayarin, kalian juga bisa apply visa kelulusan, kalian juga bisa apply permanent resident visa karena beasiswa tersebut tidak mewajibkan kalian untuk pulang gitu. Jadi kamu harus update banget nama-nama sekolah dan juga lihat beasiswa-beasiswa dari kampus-kampus tersebut. eh Scholarship key dates. Nah, ini nih mungkin ya yang dia apply ya. Dan kalau misalnya scholarship gini tuh kalian harus tetap nilainya tetap harus bagus gitu. Eh, Kemudian yang share ke gue itu menghubungi istri gue karena dia cewek. Jadi dia juga mungkin tahu manner ya ngehubungin Ujang Arif. Karena gue cewek, gue hubungin istrinya kayak gitu. Dan istri gue tentu aja merasa kayak respect dan istri gue jauh lebih cepet balesnya kalau kalian tanya-tanya dia gitu. Dan dia juga lebih cukup knowledgeable lah, cukup banyak informasi untuk hal itu. Jadi dia cewek berhijab juga dan dia dapat commercial cookery scholarship. Oke.
Jadi kamu tinggal how to apply mungkin di sini, kamu tinggal pelajari di sini, atau kamu tinggal email mereka untuk cari tahu bagaimana untuk mendapatkan beasiswa. Of course, orang Australia tuh benar-benar harus menjawab, gak ada pertanyaan bodoh. Oke, bagi institusi pendidikan tuh dosen-dosen gue selalu mendoktrin gue. Please guys, no stupid question. You can ask me anything. Kamu bisa apapun gitu loh. Dan kita juga jangan takut kayak dibully. Kalau di Indonesia kan lu nggak baca Google ya, dasar lu kurang literasi gitu. Nggak bakal kayak gitu. Mereka sangat understand kita tuh migran gitu. Mereka bakal benar-benar menjawab semua pertanyaan kita. Jadi tanyakan dulu ke study CDU kayak gimana jelasnya. Atau nanti tanyain ke Uniriri, spill dong orang yang dapat beasiswa commercial cookery itu gitu. Oke bang. Oke, terus kemudian setiap tahun di NT Government Scholarship itu juga selalu dibuka. Jadi kamu bisa dapat setengah harga dari pemerintah NT Government. Ini juga beberapa temen gue dapat, tapi dia harus konsisten dapat nilai yang bagus. Begitu dia nggak dapat nilai bagus, next semester itu dia nggak dapat, gitu. Jadi kamu juga bisa coba who can apply, siapapun kayak bisa apply. Oke. 50%. Dan Berarti kamu bisa mostly cari emang. tahu lebih dalam lagi nanti. Dan masing-masing government bisa jadi memang menyediakan scholarship juga. So, kamu harus find out Queensland scholarship, Western Australia scholarship, kayak gitu. Oke, Oke bang, berarti bahkan mostly emang ya, kebanyakan hmm, nih bang ya, lebih ke kenapa? diskon aja gitu ya. Kalau scholarship ini lebih ke diskon pengurangan harga aja gitu ya, jarang yang fully funded gitu ya bang ya. Ada yang fully fund, ya ada yang fully funded, ada yang discount juga, gitu. Hmm. Gitu, bro. Oke oke bang, thank you bang. Oke. Jadi beberapa pemerintah Australia di beberapa wilayah juga mereka mengadakan beberapa program. Kalau misalnya di Western Australia yang gue sangat interesting itu adalah subsidi construction visa ya. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan sponsorship dari perusahaan di Australia untuk pekerja konstruksi itu mereka bisa diganti biaya pengurusan visanya sampai sekitar 100 jutaan. Itu langsung dari Migration Western Australia. Ini construction visa subsidi program. Itu memang udah jadi program mereka. Jadi, for example, kamu lagi working holiday, gitu kan. Ternyata kamu bisa masuk industri konstruksi, gitu. Karena kamu di Indonesia udah punya background, kamu juga cukup knowledgeable, cukup pinter, cukup diinginkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang konstruksi. Nah, nanti ketika kamu, oh kamu gimana kalau mau ganti nggak ke Visa 482? Kita bisa nih, kita eligible untuk sponsorin orang gitu kan. Ya udah, kamu nanti dibantuin sponsorin, diurus semua biayanya, nanti biaya tersebut si perusahaan bisa klaim ke pemerintah Western Australia sekitar 10.000 dolar. Nah, untuk bidang konstruksi ini kamu juga bisa lihat di Build Alive for Work in WA ya. Karena kayaknya dia lagi kampanyekan atau mereka lagi ngehits banget di dunia konstruksi ini. Gitu. Termasuk kalau misalnya kamu, oh gue WHV, gue tertarik juga nih bidang konstruksi. Karena bidang konstruksi gajinya bisa kayak gaji perawat, bisa kayak gaji guru gitu kan. Apalagi kalau misalnya gue buka usaha sendiri gitu. Kira-kira nanti kalau gue setelah WHV ini mau ngambil jurusan kuliah apa ya? Nah itu kamu bisa mencari jenis-jenis pekerjaan dan tinggal lihat, oh kalau pekerjaan ini harus ngambil sertifikat ini ya, harus ngambil sekolah ini ya, gitu. Di mana sih sekolah-sekolah ini, jurusan-jurusan itu adanya di kampus mana sih gitu. Itu kamu bisa searching dalam gitu. Oke. Jadi contohnya ya. Contohnya tadi mau jadi train driver, mau kuliah apa, kan ada si abang pengen jadi bus driver, truck driver gitu. Itu kamu bisa find out sendiri apa sih yang menjadi pendidikan untuk bisa masuk ke pekerjaan itu.
yang cukup menyenangkan ini sih gajinya driller of Cider Western Australia 1,3 miliar, dan itu pun berdasarkan salari di tahun 2021 kalau nggak salah kemarin itu. Oke, nah di sini nih. Menurut Australian Bureau Statistic Employer Earning Mei 2021 rilis, yang dirilis di tahun 2021, drillers itu bisa menghasilkan diestimasikan sampai 1,34 miliar per tahun. Oke guys. Wow, wow, wow. So, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang driller di Australia? Itu kita harus punya construction induction card, harus punya driving license. Jadi ke Australia jangan pelit-pelit diri nanti untuk bikin SIM kayak gitu, oke? Setidaknya bikin SIM di Australia, nanti bikin license-license yang lain. Kemudian kamu juga kemungkinan membutuhkan heavy rigid license atau HR class. Itu kamu bisa pelajarin selama di Indonesia tuh HR class rigid itu ngapain aja ya gitu kan. Sama first aid certificate. First aid certificate berapa harganya, di mana nanti ngambil ininya, apa saja yang dilakukan untuk dapat ini gitu. Itu kamu bisa searching di internet. Oke. Nah, what kind of work could I have as a driller of cider? Kamu juga bisa pelajarin apa saja sih nanti tugasnya gitu, tanggung jawabnya menjadi seorang pekerja ini. Jadi ini juga buat para orang tua untuk melihat-lihat nanti apa saja kira-kira sekolah atau jurusan yang cukup oke untuk anaknya. Dan anaknya juga harus dipersiapkan. Kamu nanti bakal jadi driller loh. Ini pasti bebannya lebih eh, pekerjaan kasar gitu kan, bebannya berat. Jadi harus dipersiapkan juga anaknya. Oke. Nah, training dan qualification opsional ya. Ini adalah kualifikasi-kualifikasi yang harus dimiliki. Oke. Dan kadang beberapa kualifikasi itu tidak diperkenankan untuk para international student gitu. Jadi mungkin aja ada ini di universitas-universitas, tapi tidak bisa diakses oleh non-permanent resident ataupun non-citizen. Alright. Jadi ketika kalian, oh ternyata nggak ada ya sekolah negeri yang memperbolehkan mahasiswa internasional untuk ngambil ini gitu. Atau nggak ada ya sekolah yang memperbolehkan mahasiswa internasional untuk ngambil ini. Berarti ini skip. Gue nggak bisa ngambil kerjaan ini. Ngambil nyari kerjaan yang lain. Itu artinya kita belajar gitu loh guys. Jangan semuanya ditanyain kepada Ujang Arif karena Ujang Arif juga terbatas. Oke. Jadi kalian kalau kurang puas nanya Ujang Arif, kalian bisa melakukan sendiri searching-searching atau lebih dalam dalam surfing di internet seperti itu guys kurang lebih. Oke. Dan kalian juga bisa mempelajari kehidupan di Australia kayak gimana sih? Pemerintah semuanya share ke kalian videonya di Perth kalau kalian pengen healing kemana aja, bagaimana kondisi di kota itu. Setiap state punya eh, website-website keren yang menampilkan bagaimana kehidupan di masing-masing state tersebut. Jadi teman-teman nanti jadi udah banyak tahu nih malah gitu kan. Bahkan mungkin kalau work and holiday visa, oh gue nanti di Australia bakal ngonten nih. Gue pengen jadi influencer gitu kan. Ini bahan-bahan konten gue. Nanti gue kesini, gue kesini, gue kesini, gue kesini gitu. Oke? Alright, interesting. Jadi kita Kak Sufia kemana nih? Melarikan diri kayaknya Kak Sufia ya. Oke, Kak Sudrajat. Kita habis ini bakal ngebahas apa nih guys? Silahkan tulis di... Oke, silakan Bang Sudrajat. Ya, Assalamualaikum Bang Arif. Oke, Waalaikumsalam. Eh, Pertama ada dua pertanyaan kayaknya ini. Yang Oke. pertama, sebenarnya Kak Sofia udah jawab sih bahwa baiknya diploma 3. Tapi adik saya ini pengen tamat SMK-nya pengen ke AUSI gitu Bang Arif. Oke. Nah ini pertanyaan pertama itu baiknya yang mana, apakah setelah dia lulus SMK boleh langsung WHV ke sana atau sebaiknya dia ngambil D3 dulu di Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Antara lulus SMK Gimana atau gimana pertanyaannya, Bang? lulus SMK atau lulus D3 baiknya ke WHV ke AUSI Oke. untuk ikut program WHV. Lalu yang kedua, misalkan dia nanti
lulus SMK atau lulus D3-nya, tetapi misalnya skor PTE-nya belum memenuhi. Apakah boleh misalnya setelah dia jeda lulus, setahun 2 tahun setelah lulus, selama belum mencapai usia 30, ajukan WHV begitu. Oke. Itu dua Oke. itu banget. Makasih. Sekarang kan masih SMA ya? Lulus tahun ini. Oke. Ya, Untuk WHV sendiri itu syarat bahasa Inggrisnya rendah sih, 4,5 gitu. oke. Untuk IELTS, PTE-nya cuma 30. Itu consistently 6 bulan belajar PTE aja ya. Gue nggak rekomendasikan IELTS karena pasti bakal exhausted, otaknya ngebul, malah kayak nggak suka bahasa Inggris. Jadi gue Iya, lebih merekomendasikan, aku lebih PTE. merekomendasikan PTE, Bang. Oke. Oke, PTE, jadi belajar PTE. Kemarin juga kita udah bikin videonya bagaimana cara mengisi-ngisi PTE biar kita dapat nilai yang cukup signifikan secara cepat gitu. Jadi oke. adik anak abang itu bisa diarahin ke situ untuk belajar PTE-nya. Bisa dilihat di ini. Di dua video ini, PTE belajar speaking sama membahas PTE writing sama Hmm, PTE writing bagian 2. Tapi ini cuma 26 menit. Tapi coba aja deh putar dulu itu, siap, siap, dan siap. itu kayaknya lebih gampang untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Oke, Kemudian siap. di Indonesia syaratnya untuk apply WHV itu minimal D3, D3 ataupun Oh, iya, S1. iya. S1 ketika kita sudah menyelesaikan semester 4, kita bisa mengajukan work and holiday visa di saat semester 5. Dan ini mau jurusan apapun, mau di kampus manapun, mau negeri, swasta, yang penting kampus itu jelas, bukan sekolah abal-abal. Kemudian Oke, mau siap. sekolahnya di luar negeri itu juga boleh, apalagi kalau misalnya di luar negeri itu berbahasa Inggris, jadi dia nggak Mhm. perlu menunjukkan IELTS lagi atau PTE lagi. Oke, oke. Oke. Eh, jadi kalau misalnya pengen yang cukup murah atau pengen di Indonesia aja, kuliah D3 di Indonesia atau kuliah S1 di Indonesia jurusan apapun, sambil Mhm. kuliah kita siapkan fisik, kita aktif, kita belajar bahasa Inggris, sambil pelan-pelan bahasa Inggrisnya ikutan komunitas bahasa Inggris gitu yang suka ngomong bahasa Inggris. Karena kadang teman-teman kita nggak ngomong bahasa Inggris, jadi kita kurang terlatih bahasa Inggrisnya, jadi kita nyari circle yang juga bagus bahasa Inggris, ikutan Oke. komunitas-komunitas. Mungkin di kampus, di tiap kampus juga ada gitu, yang Iya. khusus kayak gitu. Atau Oh, kadang kita pergi nih kalau lagi libur sekolah itu ke kampung Inggris 2 minggu atau sebulan di kampung Inggris gitu. oke. Dikasih 2 juta, 3 juta itu udah cukup banget untuk belajar di sana, bahkan mungkin berlebihan gitu. Tapi udah sama kos-kosan sama makan juga gitu. Pergi ke kampung Inggris, di kampung Inggris ngelihat vibes-nya anak-anak, wih, dari berbagai kota, berbagai pelosok Indonesia datang ke kampung Inggris, mereka punya tujuan untuk eh, punya pengalaman di luar negeri dengan berbagai macam cara. Kalau dulu mostly mereka untuk beasiswa, tapi sekarang udah mulai beragam, WHV pun banyak di sana. Jadi bakal banyak juga beberapa lembaga kursus di kampung Inggris itu yang menyediakan program atau kurikulum untuk work and holiday visa gitu. Itu cukup seru banget dan kadang kita jadi termotivasi dan bisa mencari teman untuk latihan bareng nantinya gitu. Hmm, Nyari koneksi. Jadi selama proses itu kita bisa lakukan berbagai macam hal ya. Jadi multitasking dalam ketika nanti kita sudah lulus D3 2 tahun kuliah atau kita lagi S1 di semester kelima, gue saranin mendingan coba-coba selalu untuk daftar SDUWHV. oke, Karena oke. WHV itu setiap tahun itu 4.600. Jangan nunggu sampai Hmm, lulus sekolah. Karena oke. ketika lulus sekolah, apakah kita confident bakal mendapatkan langsung WHV-nya? Tapi Iya, kalau iya. kita udah mencoba di semester 5, setidaknya sampai lulus kuliah itu, meskipun kita nggak dapet-dapet, kita nggak terlalu sedih gitu loh. Nanti Kita coba nothing tulus terus aja. gitu Kalau ya. dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu loh. Mungkin memang belum saatnya nunggu lulus. Tapi kalau kita nunggu sampai lulus, belum tentu langsung diterima. Bisa jadi mungkin 2 tahun berikutnya baru dapat atau 6 bulan berikutnya baru dapat gitu kan. Akhirnya menunda-nunda lagi waktu. Tapi kalau dari Usianya semester lagi 5 nanti. udah dapat, atau semester 6 udah dapat, semester 7 udah dapat, ketika kita udah dapat visa, itu kita bisa menunda perjalanan sampai 1 tahun. Hmm, Jadi visa kita itu bakal berlaku 1 tahun, mau digunakan atau tidak nih dalam 1 tahun itu.
Oh gitu ya. gitu. Nah, nanti ketika kita baru datang ke Australia, setelah misalnya 6 bulan kita nggak pergi dulu ke Australia karena kita harus ngerjain skripsi, wisudaan, segala macam. 6 bulan berikutnya baru ke Australia setelah dapat visa. Itu visa kita masa berlaku tinggal di Australia nggak berkurang 6 bulan. Tapi begitu kita nyampe ke Australia itu hari pertama dan kita bisa tinggal 1 tahun di Australia di Australia. Dan dalam 1 tahun itu kita mengumpulkan syarat kerja di regional 3 bulan. Kemudian nanti kita bisa memperpanjang jadi tahun kedua dan kita juga bisa kerja 6 bulan lagi di regional. Baru kita juga bisa memperpanjang sampai tahun ketiga kayak gitu. Jadi kalau kita dapat WHV di semester kelima, keenam, atau ketujuh, itu masih bisa memiliki kesempatan untuk menyelesaikan semua pendidikan kita di Indonesia, gitu. Ataupun kalau kita ngerasa I don't really like with this school, tapi gue punya WHV gitu kan. Ya udahlah gue ke Australia aja, gue ngambil cuti aja setahun 2 tahun WHV-an dulu gitu kan. Baru nanti Iya, iya, balik iya, lagi. iya. Why not? Gitu. Mungkin aja pas gue balik lagi ke sekolah, ke kampus untuk melakukan penelitian, penelitian gue lebih menakjubkan karena gue udah punya segudang experience di Australia yang pengen gue tumpahkan kepada penelitian gue. Gitu. Itu juga tuh bang. Jadi iya, jadi menurut gue sebenarnya kalau sekarang itu ya, saking banyaknya informasi, kita juga bisa menjadi lebih cepat atau lebih advance dalam mengatur strategi. Contoh lain lagi, oh anak gue, ternyata kuliah di Australia itu bisa sambil kerja ya. Gimana kalau anak gue kuliahnya di Australia aja? D3 misalnya. Kan lulusan SMA lebih mudah untuk ngambil sertifikat ataupun diploma. Ya udah anak gue ngambil diploma aja ya. Sertifikat 3 misalnya sertifikat 3 commercial cookery, sertifikat 4 kitchen in management, kemudian Hmm. diploma of hospitality. Total adalah 2 tahun. Gimana kalau anak gue ngambil kuliah masak? Kan biaya kuliahnya juga kayaknya kebayar deh kalau dia cuma kerja 24 jam doang gitu kan. Nggak berat-berat banget gitu. Karena ini bukan kuliah yang 300 juta setahun. Ini cuma 150 juta setahun doang gitu kan. Berarti nanti ketika dia sudah lulus kuliah kan syarat WHV D3. Ya udah kuliahnya udah dia sambil kerja punya duit. Terus dia ngambil WHV 3 tahun. Dan nanti ketika WHV dia bisa kerja sebagai chef. Nggak sebagai babu atau kerja di perkebunan petik buah yang berat-berat itu gitu. Jadi Hmm. dia bisa mengambil kerjaan sebagai seorang chef ketika lagi WHV dengan gaji seorang chef. Dan itu bisa dicek di SIK gaji seorang chef misalnya. Karena dia sudah punya pengalaman. Ketimbang mungkin dia harus kerja jerih payah di bawah matahari gitu kan. Untuk Hmm. metik-metikin stroberi atau anggur. Atau kerja di pabrik daging, ngangkat-ngangkat daging berkilo-kilo gitu setiap hari gitu. Itu juga salah satu yang mungkin bisa dipikirkan smart oleh para orang tua yang memiliki anak sekarang pada masa SMA. Dan potentially di next year atau 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, itu untuk bermigrasi ke Australia bakal lebih susah lagi. Saking sekarang fenomena orang-orang pengen pindah Prospek makin negara banyak ya. dari negara-negara manapun, itu bakal menyebabkan kesulitan untuk masuk gitu loh. Hmm. Kalau sekarang mungkin, oh gue anak gue mendingan masuk dari sekarang aja deh daripada nanti sulit-sulit gitu kan. Gitu. Itu salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para orang tua juga kalau memang nanti kalau memang punya duitnya juga gitu. Karena untuk student visa is not really cheap anyway gitu kan. Oke. Makasih banyak Bang Ujang Iya. informasinya. Dan teman-teman juga kalau misalnya kalian masih muda banget gitu kan, atau kalian masih di bawah 22 tahun, 25 tahun gitu, masih lulus SMA gitu kan, kemarin sekolahnya gagal gitu, dan ada duit atau minta duit merengek ke orang tua, apa modalin aku dong, aku janji bla 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 bla," gitu kan ya. Contohnya kalian bisa cek salah satunya ngambil studyaustralia.gov.au. Tapi ini yang berlaku bagi yang usianya di bawah 25 tahun ya, karena usia dua Hmm. puluh lima tahun ke atas itu kalian harus ngambil kuliah yang cukup higher degree gitu. Kalau usia Hmm. 25 tahun ke bawah, kalian masih bisa mengambil kuliah-kuliah certificate. Tapi ini juga harus banyak konsultasi lagi sama agen pendidikan. Contohnya kalian mau nggak, ternyata gaji aged care, gue lihat nih beberapa influencer Australia ada yang kerja aged care dan dia gajinya gede loh, gitu kan. Gimana kalau gue lulus SMA, gue atau anak gue nanti gue sekolahin untuk sekolah individual support. Klik di sini,
Dan tinggal lihat yang diploma, certificate or diploma, terserah kalian mau di region manapun, di kota manapun. Oh, anak gue belum confident banget nih, gue kirim aja ke kota besar. Kalau ke kota besar, mungkin nanti bakal susah lagi untuk memilih kota kecil. Karena pasti anak, nggak suka, mah. Aku sukanya Sydney sama Melbourne. Aku masih muda, aku perlu keramaian ini gitu. Oke, itu pasti salah satu resiko misalnya kita menyekolahkan anak di usia muda di kota-kota yang sangat luar biasa. Belum lagi pergaulan yang tentunya ya Pergaulan. di usia-usia masih muda gitu. Apalagi Australia itu cukup membebaskan untuk alkohol ataupun Wah, yang kayak gitu-gitulah ya gitu. Jadi bahaya juga eh, itu. perhatikan juga untuk nanti gimana sekolah anak atau banyak diskusi sama orang tua. Atau kalau masih misalnya kalian masih muda itu bisa memberikan kepercayaan kepada orang tua dengan hal-hal kecil yang sering kita lakukan gitu kan itu bisa memberikan eh, apa ya pondasi atau memberikan rasa percaya kepada orang tua kalian gitu jadi mau sekolah di Sydney di Melbourne di kota-kota yang cukup mudah untuk akses yang gitu-gitunya gitu itu kalian bisa dipercaya oke diperbolehkan gitu atau in general kalian nggak usah masukin region mana di seluruh Australia itu individual support itu ada sekitar 143. Oke. Ini ke sertifikat kita nyari yang diploma ada nggak ya? Sertifikat. Itu di bawah usia 25 Bang Ujang ya, Bang Arif ya. Ini di usia 25 dan ini memang harganya masih 78 juta untuk 6 bulan kayak gitu. Hmm. Eh masih murah-murah sih ini. Kita nyari yang diploma community service aja. Diploma. Itu misalkan si anak tidak mau kuliah di Indonesia, pengennya langsung kuliah di Pengen Australia langsung gitu kuliah di ya. Australia, nanti pas apply WHV-nya dia juga nggak perlu nunjukin bahasa Inggris karena dia lulusan Australia gitu. Oh gitu ya. Jadi nanti pas lagi kuliah, pas lagi WHV-nya dia langsung bisa bekerja pada industri ini karena memang industri ini, karena kita udah punya ijazah Australia. Jasa Australia langsung gitu Yap, ya. oke. Contohnya diploma, oh ini tapi mahal banget nih 160 per tahunnya seratus Bang sembilan Ujang, puluh juta sorry, ini. ini screennya nggak muncul. Oh, share screen-nya belum muncul. Oh, Iya, sorry. dari tadi. Thank you for remind me. Thank you so much. Eh, Thank you so much. Oke. Ini ada Canberra Institute. Canberra lumayan 1 tahun 156 juta diploma. Oh, Berarti 2 tahun kuliah dia dapat diploma. Kita bisa lihat-lihat cek-cek ya sekolah-sekolah di Australia mana yang kira-kira menurut kalian murah, affordable gitu. Ini ada Diploma of Community Service di TAFE South Australia itu 110 juta, 116 juta, which is ini murah gitu loh. Oke, si Arif aja bisa bayar 150 juta untuk 1 tahun kuliah ya, ya. Tapi dia cowok, dia kan juga rajin kerja, bla bla, nggak pernah tidur mungkin gitu kan. Bang Habis Arif itu juga dia punya pabrik ngontrak di juga Indonesia gitu gitu. kan segala macam. Tapi anak gue kayaknya anak yang cukup manja deh. Kita hitung aja, kalau misalnya kakak, kalau kamu nanti kerja harus 24 jam per minggu, kerja aja 24 jam per minggu. Nih, ayah udah hitung-hitung segala macam, kayaknya bakal cukup untuk bayar 116 juta gitu. Untuk biaya hidup juga, untuk kos-kosan juga. Nah, nanti ketika sudah lulus kuliah, kita apply WHV. Jadi ketika lagi kuliah, kita kerjanya udah aged care, udah disability service gitu kan, disability carer segala macam gitu. Dan kita juga bisa kasih doktrin-doktrin gimana sih pekerja community service, gimana sih pekerja aged care lewat YouTube ataupun lewat blog-blog gitu, atau lewat beberapa influencer Australia yang memang bekerja di sana gitu kan. Dan juga kalian juga bisa ngelihat beberapa influencer tentang aged care ini, mereka juga belum banyak followersnya. Jadi kemungkinan ketika kalian DM lebih private, kalian bisa lebih banyak ngobrol gitu loh. Tapi kalian juga harus kalau misalnya nanya ya kepada orang-orang yang udah di luar negeri karena mereka juga cukup open minded, kamu harus apa ya, mempondasikan dirimu itu atau membekali dirimu itu dengan beberapa informasi-informasi basic. Jadi jangan, Kak, kalau kerja aged care gimana ya caranya? Kita harus ngejelasin bener-bener dari scratch tuh bisa berabad-abad gitu selesai. Jadi please kita tuh juga harus tahu, oh nanti gue pakai visa student gue udah tahu. Jadi kalau nanya tuh
Kak, kayaknya aku tertarik untuk ngambil kuliah aged care deh, nanti community service. Aku udah lihat nih kampusnya di sini. Aku pengen yakin aja dari kakak tentang kehidupan aged care. Apakah berat buat anakku? Apakah gimana? Kayak gitu loh, guys. Jadi kita tuh bener-bener kayak seneng juga. Oh, lu udah tahu ya, lu niat banget ya ke Australia gitu loh. Oke? Kalau nanya ke gue sih pasti jawab-jawab aja ya dengan baik. Tapi bagi-bagi orang-orang lain tuh, makanya baca. Kayak gini aja tuh lu nggak mau baca gitu. Itu tuh orang Indonesia pasti kayak gitu, cuy. Oke, jadi please teman-teman kasih diri kalian juga bekal-bekal informasi-informasi tentang yang basic di Australia karena udah banyak banget tersebar informasinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil diploma apapun di Australia ketika lulus SMA, langsung nanti apply WHV, berarti ketika kalian WHV itu, kalian bisa bekerja sebagai profesional atau yang pakai ijazah kalian untuk bekerjanya karena kalian lulusan SMA, karena kalian lulusan Australia. Kayak Oke, gitu. makasih Ini banyak cukup Bang Arif cukup ya. murah. Hah? Makasih banyak informasinya. Alright, ya kayak gitu teman-teman. Itu salah satu juga strategi yang menurutku cukup efektif sih. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya gue punya saudara yang mau diarahin aja, gitu. Ada juga misalnya, aku sukanya anak-anak sih, Bang Arif. Aku mau kuliah pun kayaknya aku ngambil sekolah PAUD deh, kayak gitu kan ya. Itu bisa juga misalnya childhood education, kita ngambil sertifikat dan diploma. Jadi nanti ketika kita WHV itu kita bisa menjadi seorang pengajar di childcare gitu. Di sekolah ternama aja tuh dia 180 juta. Berarti di sekolah-sekolah yang nggak terlalu ternama itu berarti di bawah itu per tahunnya. Di Holmesglen ini 164 juta. Lihat-lihat lagi ke bawahnya karena banyak yang juga cukup murah-murah harganya. Gitu. Nih, tetap di tab South Australia ini tuh, berarti ini di sekitaran Adelaide itu yang sejauh ini yang paling murah untuk early childhood itu 137 juta. Tapi tadi lebih murah lagi, Diploma of Community Service, cuma 116 juta. Gitu. Jadi dengan research seperti ini kalian juga bisa jadi tahu gitu sekolah-sekolah mana aja nanti untuk tujuan anak gue atau tujuan gue pas lagi udah WHV-an gitu. Apalagi WHV teman-teman sekarang lulus kuliah 21 tahun, pergi WHV kemungkinan juga masih di bawah 25 tahun ketika selesai WHV tahun ketiganya masih mungkin ada kemudahan untuk ngambil sekolah-sekolah diploma ke bawah. Tapi kalau udah 25 tahun ke atas, apalagi 30 tahun ke atas, itu harus ngambilnya higher degree, at least S1 lagi. Alright, apakah cukup jelas? Atau kalian sebenarnya ada tema yang pengen dibahas, guys? Ekspektasi kalian mungkin nggak ngebahas ini gitu loh. SDU itu surat pengantar dari imigrasi untuk syarat WHV, jadi mesti date dulu. Nah, kuotanya itu yang rada. Oke, kita mungkin bakal bahas dulu work and holiday visa ya. Oke, gini. Jadi WHV itu adalah bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk pertukaran budaya, terutama untuk anak-anak muda gitu. Jadi usianya di sini basic eligibility ya, 18 tahun sampai 30 tahun. Di atas itu nggak bisa lagi. Kecuali working holiday 417 untuk negara-negara Eropa, Jepang, Korea gitu, itu dia boleh sampai 35 tahun. Tapi untuk 462 Indonesia, Israel, Malaysia gitu kan, China itu cuma ker- boleh untuk usia 18 sampai 30 tahun. Kemudian must have a passport from eligible country. Jadi kamu masuk dalam negara-negara yang diperbolehkan work and holiday nggak sih gitu. Nah, Indonesia masuk. Jadi kita sudah memiliki paspor Indonesia. Dan kita tidak boleh membawa dependent children. Artinya kita nggak boleh bawa anak. Tapi kalau kita single parent, kita berarti nggak bisa bawa anak. Kita janda, kita duda, itu boleh ke Australia. Yang penting usia kita 18 sampai 30 tahun.
gitu. Jadi nggak masalah ya. Kita bertindik, kita tatoan seluruh badan gitu kan. Kita pendek ukurannya itu nggak masalah guys. Karena di Australia ketika kita ngelamar kerjaan nggak ada batas usia, tinggi badan, harus berpenampilan menarik enggak. Orang ras dari negara manapun yang rambutnya kriwil-kriwil, rambutnya lurus banget gitu, kribo, itu ada di sini. Yang kulitnya warna apa juga ada di sini. Jadi Australia benar-benar multicultural banget. Kemudian kalau kalian pengen dapetin info-info terbaru, dia bakal ada muncul notification kayak gini. Ini artinya informasi yang paling hangat untuk masing-masing visa gitu. Jadi kalian juga bisa baca-baca tentang hal ini. Kemudian WHV ini tuh bisa 3 tahun guys. Ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dimana ketika kamu pengen dapetin tahun kedua, kamu harus bekerja selama 88 hari atau 3 bulanan di regional area pada industri-industri tertentu. Kemudian kalau pengen tahun ketiga, kalian juga harus bekerja lagi 6 bulan di regional area pada industri-industri tertentu. Dan itu juga eh, ada penjelasan lebih dalamnya ya mengenai Besok awak pergi ke Ampera dulu, betulin yang mana yang belum dibetulin, siapa nih. betulin dulu, ya, rapiin dulu yang mana yang belum selesai. Oke, oke. Oke, jadi di mana aja sih kalau kamu pengen dapetin tahun kedua dan tahun ketiga? Jadi selama kamu menjalani tahun pertama, kamu bisa bekerja 3 bulanan untuk dapetin tahun kedua, plus nanti harus kerja lagi 6 bulan untuk dapetin tahun ketiga. Kamu bisa mengerjakan itu di tahun pertama semuanya sekaligus, atau kamu bisa, tahun pertama gue cuma kerja di regionalnya 3 bulan doang untuk dapetin tahun kedua. Nanti di tahun kedua gue pindah lagi ke regional, kerja 6 bulan di sana untuk dapetin tahun ketiga. Itu it's really really up to you, sefleksibelnya kamu, sesukanya kayak kamu gimana. Oke. Nah, jadi kamu juga bisa lihat di sini approve industri area untuk specific work di mana kamu nanti boleh kerja di regional tuh pada industri apa aja sih. Itu kamu bisa lihat di sini ada tourism and hospitality itu di northern atau remote dan sangat-sangat pedalaman Australia. Jadi kalau kamu nggak kerja di northern atau di area yang benar-benar remote, itu kamu nggak bisa masuk ke industri tourism and hospitality. Oke. Kemudian plant and animal cultivation in regional Australia, fishing and furling in regional Australia, tree farming in regional area, mining in regional area. Jadi kalau kamu, Mas Arif, bisa nggak sih kerja cuci piringnya di tambang untuk second year sama third year? Itu banyak banget pertanyaan kayak gitu. Berarti selama tambang itu berlokasi di regional area, you can do that. Oke, doesn't matter. Karena itu mining in regional area. Kemudian konstruksi di regional area. Jadi Mas Arif di Perth ini bukan regional nih, tapi daerah-daerah yang lainnya tuh regional. Nah, selama kalian memang melakukan kegiatannya di regional area, perusahaannya kerja di regional area, ya udah berarti itu bisa digunakan untuk apply second year ataupun third year. Oke, itu tourismnya ini hospitality-nya apa aja sih? Bisa jadi chef, bisa jadi dive instructor, bisa jadi tour bus driver, kemudian bisa jadi tukang bersih-bersih di restoran, kemudian jadi driving a school bus, ineligible. Oke, eligible. Berarti di sini ini yang ini eligible ini untuk pas 17, tapi kurang lebih sama beberapa areanya. Jadi sekarang 417 juga udah bisa hospitality ya. Karena dulu 417 cuma kerja di farming doang. Oke. Kamu bisa lebih cek-cek lagi mengenai condition bagaimana kamu bisa dapetin visa tahun kedua ataupun tahun ketiga. Oke. Dan ketika kamu pegang work and holiday visa ini, kamu bisa keluar masuk Australia kapan aja. Jadi kalau kamu merasa kayak, aduh gue pengen healing ke Bali,
ya udah, aduh misalnya ada event keluarga, ya udah kamu tinggal pulang aja gitu. Kamu tinggal minta izin ke tempat kerja. Sorry ya, next 2 weeks kayaknya gue ada ini deh, ada urusan keluarga di Indonesia, gue mau pulang 5 hari. Itu kamu tinggal komunikasikan kepada tempat kerja kamu dan itu nggak masalah sama mereka. Mereka paling nyari pengganti sementara kamu untuk menutup kekurangan tenaga kerja kayak gitu. Atau mereka juga harus bekerja lebih ekstra. Atau mereka memberi jam ekstra buat teman-teman yang lain gitu. Oke, jadi tenang aja di Australia, nggak usah khawatir kehilangan kamu atau kamu tinggalkan sementara, karena mereka bakal mengatur sendiri bagaimana si pekerjaan itu tetap terisi oleh seseorang. Itu sebabnya kenapa sih para pemberi kerja itu nggak mau menerima WHV gitu. Kenapa sih nama WHV ini tuh cukup buruk di mata pemberi kerja? Kenapa? Karena kadang kita nggak notice, misalnya kita dapat kerjaan lebih bagus gajinya. Tiba-tiba, bos, sorry gue nggak bisa kerja ya, nggak bisa kerja lagi dari lo, gue pengen pindah, gue mau berhenti aja gitu. Bayangin, ketika kamu menjadi seorang manajer dan mendapatkan skenario seperti itu, kamu juga kesel dong. Shit, gue harusnya besok day off nih. Tapi gara-gara anak ini tiba-tiba keluar, gue harus masuk gantiin dia, bantuin orang-orang di dapur, gitu. Jadi akhirnya kegondokan-kegondokan itu muncul di beberapa tempat yang akhirnya membuat orang tuh berkesimpulan, gue nggak mau nerima WHV, terutama dari Indonesia. Mungkin dia masih mau menerima WHV dari Inggris, Spanyol, Argentina, Brazil, tapi say no to Indonesian Work and Holiday Visa holder. Kayak gitu. Jadi itu di beberapa tempat juga terjadi kayak gitu, eh, tapi sebagian kecil aja sih. Oke, karena ada beberapa influencer yang mengangkat itu dan seolah-olah tuh wow banget gitu beritanya, gitu kan. Tapi itu cuma segelintir orang. Kemudian ada juga fenomena di mana ada salah satu pengusaha makanan restoran juga, dia selalu membuka postingan lowongan kerjaan dan ketika misalnya kita udah training nih 2 hari misalnya saat weekend, itu kita nggak dipanggil lagi sama dia. Dan ternyata dia melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi artinya dia cuma mau take advantage doang ke kamu, mengambil tenaga kamu secara gratis. Nah, ini hati-hati juga karena beberapa orang. Kemudian ada juga kasus di mana beberapa perkebunan itu mereka ternyata men-scam kamu. Jadi kamu dibayar cash, kamu tidak dibayar gaji secara semestinya, terus kamu juga karena misalnya uang kamu sedikit, kamu juga akhirnya harus ada di situ dan harus bekerja dengan gaji kecil gitu. Mereka mengeksploitasi kamu gitu Pak, atau kamu dalam skenario yang kayaknya kamu nggak bisa escape dulu dari tempat itu dan kamu harus bekerja underpaid. Itu beberapa perkebunan melakukan scamming. Oke, tapi karena kamu dari awal sudah dealing sama dia dibayar cash, kamu tidak punya bukti ataupun dokumen untuk mengadukan semua kasus ini kepada pemerintah. Dan kamu sudah ikut serta terlibat mau dibayar cash. Artinya kamu tidak mau membayar pajak di negara ini dan tentunya kamu juga terlibat dalam tindakan kriminal ini gitu. Sehingga kamu pun kayak nggak bisa lapor. Kamu cuma bisa curhat bahwa oh, I got scam. Ternyata di Australia nggak enak ya gitu. Tapi nggak semuanya, cuy. Nggak semuanya. So, ketika kamu punya work and holiday visa, kamu punya freedom untuk melakukan apapun. Mau keluar masuk kerjaan seenak kamu, terserah. Kamu mau kerja di sini, silakan. Kamu mau ganti kerjaan ke sana, silakan. Kamu mau punya 2 kerjaan, silakan. 4 kerjaan, silakan gitu loh. Asalkan kamu bisa mengkondisikan dan mengorganize semuanya. Oke, jadi ketika ada scam kayak gitu, kenapa kamu diem aja gitu loh. Sedangkan kamu punya work and holiday visa yang membebaskan kamu berkeliling seluruh benua Australia ini tuh untuk mencari duit. Dan company-company di Australia, of course, mereka juga sangat diatur sama regulasi dan sangat ketat. Bahkan untuk usaha di sini, untuk membuka perusahaan di sini tuh bener-bener ketat sekali peraturannya dan menurut gue kurang banyak untungnya
Jadi kalau pengen usaha mendingan di Indonesia yang regulasinya lu bisa nyogok, lu bisa eksploitasi orang gajinya murah gitu. Di Australia nggak bisa gaji orang semurahnya dewek kayak gitu. Gaji bahkan di 1 Juli ini bakal mencapai 240.000 rupiah untuk minimum UMR seluruh Australia. Oke, jadi kalau ada yang underpaid, kamu bisa report ke Departemen Ketenagakerjaan dan mereka bakal ngasih penalti gitu, Mas, bakal menghukum mereka sebanyak-banyak, pasti ngerugiin banget gitu. Bahkan bisa memblacklist atau menutup itu usahanya. Jadi nggak bisa main-main. Jadi ketika kamu ngalamin scam, itu kamu jangan diem di situ gitu loh. You have to go. Dan ketika misalnya lu nggak dibayar 2 minggu, itu udah menjadi batas maksimal untuk lu meminta. Karena di Australia nggak ada sistem gaji bulanan. Jadi gaji seminggu dia nggak bayar, warning. Lu kenapa nggak bayar? 2 minggu lu nggak bayar, warning. Gitu loh. Nggak ada sistem dibayar nanti sebulan, 2 bulan, nggak ada. Gitu loh. Semakin kita kerja sebulan 60 juta, 70 juta, 80 juta dia harus bayar. Sayang banget duit 8.000 keluar gitu. Ya bule juga manusiawi atau orang yang punya usaha juga manusiawi gitu. Nggak mesti cuma bule ya gitu. Apalagi kadang yang pelit itu kadang Asian juga gitu. Oke. Bahkan kadang beberapa usaha yang dimiliki orang Indonesia, ya mungkin gue juga mungkin bisa aja nanti kalau punya usaha ngegaji itu benar-benar sangat-sangat minim gitu kan. Gitu. Jadi hati-hati banget. Dan oh Australia ternyata nggak seidealis dan nggak se seaman itu ya. Ada juga scam. Hello, ini dunia gitu loh. Dimanapun pasti ada, gitu kan. Lu tinggal di Indonesia pun belum tentu lu terhindar dari scam gitu kan. Atau lu tinggal di Amerika pun belum tentu terhindar scam. Scam itu bakal ada dimanapun. Oke, termasuk di kota-kota besar pun banyak banget. Tapi setidaknya kita meminimalisir agar tadi tidak rugi. Udah tahu nih, farming ini tuh scam. Jangan pergi ke sana. Dan gilanya lagi ada beberapa teman-teman Indonesia di mana dia mungkin udah ilegal pakai protection visa atau turis visa kerja ilegal di perkebunan atau dia juga pemegang WHV gitu. Jadi dia itu kerja di perkebunan tersebut, terus dia juga menyewa satu properti, satu rumah atau satu area gitu, townhouse atau unit gitu kan. Jadi dia mengajak atau memberikan info lowongan kerja di perkebunan. Ada nih lowongan kerjaan citrus misalnya atau mangga di kebun gue. Lu tinggal datang ke sini nanti diurus. Eh, dan ternyata dia dimintain bayaran sekitar misalnya 4 juta rupiah, $400. Diantar jemput, misalnya dijemput dari bandara, juga dapat kos-kosan 1 minggu gitu kan. Nanti dapat kerjaan di situ. Ternyata pas lagi datang ke sana, ternyata musim panennya cuma ada sekitar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu lagi. Buah-buahannya udah hampir habis. Nah, si orang ini dia melakukan seperti scamming juga agar karena dia memainkan biaya properti dia agar dia menguntungkan di properti yang dia sewakan gitu loh. Atau dia agar tidak rugi banget karena harus membayar biaya sewa rumah gitu loh. Akhirnya dia mengajak orang yang dari kota karena teriming-imingin dia harus dapetin second year ataupun third year, akhirnya harus pergi ke kebun. Di akhirnya orang kota ini tuh ya udah gue pindah ke sana deh karena gue butuh banget nih untuk second year sama third year gitu loh. Nah, orang kota datang ke situ itu tuh menguntungkan si scammer ini dari segi harus membayar properti atau mencari keuntungan dari properti yang dia sewa kemudian dia mau sewa-sewakan lagi ke orang. Kayak gitu. Jadi pas orang yang datang ke kebun itu ngerasa kayak anjir, kerjanya cuma 2 minggu doang, habis itu nggak ada lagi gitu loh. Nah, inilah yang menyebabkan, ya tahu sendirilah nantinya terjadi lagi drama-drama heboh gitu kan. Eh, jadi seolah-olah ini berita yang sering terjadi di Australia. Padahal itu cuma occasionally atau cuma sesementara, sesaat doang atau 1 2 doang kayak gitu. Dan menurut gua ini orang kayak gini
not on my friend list ya actually. Pasti gue block ataupun gue kayak what the hell gitu kan. Lu nyari duit segitunya. Karena untuk di Australia, you just need to work 8 jam sehari, lu bisa dapat 1.800.000, lu bisa dapat 2 juta. 10 jam lu bisa dapat 3 juta, 2.500.000 gitu. Ngapain gue harus bantu-bantu orang untuk masukin atau nyariin kerjaan? Dan itu memusingkan gue, menguras waktu gue gitu. Sedangkan kalau gue kerja 8 jam ataupun 10 jam, gue udah bisa dapat 2 juta sampai 3 juta per hari gitu loh. Jadi, what's the point gue harus bantuin orang ber-effort kayak gitu? Dan kalau teman-teman ngerasa kayak ada temenmu di Australia yang mau bantuin kamu ke sana ke sini dan dia minta bayaran misalnya secara tidak langsung $400 atau $300 gitu kan. Atau misalnya dari airport lu ke kosannya lu dimintain bayaran gitu. Menurut gua lebih baik lu bayar. Karena lu bayangin, dia kalau misalnya kerja sejam 2 jam dia udah dapat $60. Udah dapat $50, 500.000. Dia ada waktu ke kita gitu kan, ngeluangin waktu ke kita, itu itu juga waktu dia udah di apa udah di eh, sumbangkan untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya traktir-traktir something kalau kita udah berhasil, menurut gue jangan pelit-pelit jadi orang, oke? Itu. Kemudian ketika kita merasa di Australia itu banyak yang bilang kalau Australia susah dapetin kerjaan. Which is ini juga kalian harus sedikit percaya dengan hal itu. Apalagi work and holiday visa, di mana kamu bakal berkompetisi dengan orang-orang dari berbagai negara dan orang-orang yang 2 tahun, 3 tahun yang lalu aja belum menyelesaikan tahun ketiga mereka, jadi berlipat-lipat akan numpuk. Belum lagi dari negara-negara lain. Kemudian para student juga udah ada 500.000 student saat ini setelah dipotong dari berbagai macam hal. Dan Australia juga sekarang lagi mempotong-potong lagi mahasiswa-mahasiswa yang eh, tidak genuine atau tidak murni untuk kuliah di Australia gitu, agar lebih berkurang lagi populasinya. Kayak gitu, agar lebih sustain lagi di segala macam aspek. Jadi hopefully di 2 tahun atau 3 tahun kemudian itu kembali lagi ke normal segala macam. Karena para student ketika lagi COVID aja tuh mereka boleh kerja sepuasnya. Terus sekarang dikembalikan lagi mereka harus kerja 24 jam. Jadi mereka-mereka yang sudah kepake sama bos ini, ya bisa aja si perusahaan itu, sorry ya bro sekarang 24 jam kerjanya doang, lu nggak bisa lagi kerja banyak. Tapi ada beberapa pengusaha yang sudah nyaman sama si student itu dengan cara kerjanya segala macam yang sebelumnya, dia nggak mau. Atau si studentnya itu pasti nggak mau lah, gue sebelumnya udah kerja lebih dari 24 jam kok. Gitu sekarang gue harus balik lagi ke 24 jam. Jadi bisa aja kong kali kong antara si pemberi kerja dengan orang tersebut. Gitu loh. Oke, 24 jam lu bayar pakai pajak dan sisanya gue dibayar cash. Itu bisa jadi kong kali kong seperti itu. Apalagi sebelumnya mereka diperbolehkan kerja lebih dari nggak ada batasan. Sekarang harus balik lagi ke 24 jam. Gitu. Oke. Dan mereka tentunya karena sudah lama di Australia punya koneksi untuk mendapatkan akses-akses mendapatkan duit-duit ketika menjadi student. Oleh karena itu pemerintah Australia menyebutnya adalah misuse student visa, menyalahgunakan student visa. Oke. Jadi Australia benar-benar sangat-sangat sadis banget sekarang pada student visa ketentuannya. Di mana orang-orang yang kuliah murah abal-abal ini, mereka bakal terancam ketika mengajukan visa student berikutnya. Nah, ini menjadi kompetisi yang cukup sengit antara WHV, student visa, kayak gitu. Akhirnya ya, di beberapa kota itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Well, selama gue di Darwin, ada ipar gue atau beberapa cewek anak-anak Indonesia yang ngekos di gue gitu ya, mereka berhijab, alhamdulillah mereka juga bekerja lumayan cukup gampang dapetin kerjaannya kayak gitu. Itu juga kembali lagi ke keberuntungan masing-masing. Oke, tapi so far memang kita benar-benar harus sabar, apalagi kita di tahun-tahun pertama, di semester pertama atau di eh, triwulan pertama, itu kita masa adjusting diri kita dengan budaya di Australia, di mana kita bakal bekerja 8 jam berdiri. Kita bakal ngangkat-ngangkat. Kita bakal bener-bener effectively bekerja, nggak bisa lagi buka sosmed, nggak bisa lagi sebelum kerja itu ngerokok dulu gitu, masuk jam 8 ngerokok di warung belakang itu 8
sampai jam 8.30 baru masuk kantor. Di kantor pun cekakak-cekiki gitu kan. Bikin dulu story, makan dulu gorengan lagi dari teman atau gangguin siapapun. No, di Australia nggak bisa kayak gitu. You start 7, kamu harus mulai start 7. Kamu pulang jam jam 5, jam 2, kamu tepat pulang jam segitu. Nggak kayak di Indonesia. Oh, bos gue belum pulang. Nggak enak juga kalau gue udah pulang. Dia kan senior gue, dia kan bos gue. Itu nggak pulang. Nggak bisa tenggo gitu. Di Australia nggak. Kerjaan harus sampai jam 2. Lu dapat jatah housekeeping 20 kamar misalnya sampai jam 1, jam 2 udah kelar, harus kelar jam segitu. Kalau nggak kelar jam segitu, besoknya potong jam sampai dia cuma dipanggil 1 hari, atau dia nggak dipanggil-panggil, atau dia cuma dipanggil pada saat bener-bener perusahaan itu tuh nggak ada karyawan atau karyawannya lagi pada holiday atau kemana gitu, baru dia dipanggil. Nah itu berarti artinya kita tidak sesuai ekspektasi dia, gitu. Karena dia tidak bisa memecat secara langsung, tapi dia bisa memotong jam kerja. Gue nggak suka sama dia. Dia kita terima nih kerjaan, tapi besoknya nggak dikasih jam kerja, nggak dikasih ke jam kerja, atau dikasih ke jam kerja cuma 2 jam, 3 jam, kayak gitu. Oke, jadi kita harus banyak-banyak berlatih, tingkatin skill, kemudian juga tentu aja gerakan ya. Kalau gerakan semakin cepat, dan kita mau belajar attitude juga sangat penting banget. Dan Indonesia termasuk salah satu nomor satu yang punya kualitas pekerja yang sangat bagus banget. Oke. Jadi Philippines menurut gue masih cukup nomor satu ya, karena Philippines tuh dalam segala situasi dia benar-benar bisa bermuka manis gitu, masih bisa tersenyum dimanapun gitu kan. Tapi orang Indonesia ketika misalnya benci sesuatu itu langsung mukanya tuh switch, ketahuan dia murung, dia mukanya atau matanya meliriknya kayak gimana. Tapi Philippines is different things. Mereka kayak benar-benar masih bisa nice banget gitu. Oke, Philippines menurut gue cukup oke, dan mereka juga punya kemampuan bahasa yang bagus. Indonesia kualitas kerja oke, Philippines bisa kalah sih. Tapi Philippines karena mereka punya pengalaman, mereka juga banyak non-Muslim ya tentunya, mereka punya banyak experience seperti budaya Barat gitu. Jadi dia lebih fleksibel, guyonannya, cara dia bersosial, dia bisa minum alkohol, for example, jadi dia bisa fleksibel untuk berkenalan dengan siapapun gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman begitu datang ke Australia mungkin ekspektasi kita jangan terlalu kok gue setahun bisa dapat 650 juta gitu kan. Untuk saat ini mungkin kita harus lower expectation. Yang penting kita punya dulu experience ke luar negeri. Apalagi work and holiday visa sekarang bisa sampai 3 tahun. Karena dulu work and holiday visa gue tuh cuma 1 tahun. Oke. Nah, terus gimana sih cara kamu untuk dapetin kebutuhan di Australia tuh? Kamu bisa gunakan marketplace tentunya, Facebook Marketplace. Di situ juga banyak banget. Kamu juga bisa set up, kamu mau nanti pergi ke kota mana nih, gitu kan. Kamu bisa set up di kota tersebut apa saja yang mereka advertise, orang-orang lokalnya, ada kos-kosan, ada jualan mobil, baju anak-anak gratis, gitu kan. Barang-barang gratis, yang lainnya banyak di situ. Kamu juga bisa buka Gumtree. Di situ juga kamu bisa temukan beberapa eh, kos-kosan, atau yang paling efektif kalau kamu misalnya udah punya visanya dan benar-benar mau pergi ke Australia, kamu tinggal gabung di grup WhatsApp masing-masing kota. Karena di masing-masing kota biasanya ada grup WhatsApp-nya, dan mereka bakal melakukan pertukaran informasi apapun di situ termasuk informasi kos-kosan. Oke, bahkan ada beberapa orang yang mengeluh, orang-orang yang udah di Australia itu mengeluh. Ada satu atau ada beberapa yang belum ke Australia bilang gini, eh Kak, tolong dong bantuin cari kerjaan untuk second year sama third year. What the hell? Who are you gitu kan? Tiba-tiba lu nanya kayak gitu gitu. Kayak enak banget lo gitu. Bayangin kita yang dulu baru ke Australia tanpa ada banyak informasi seperti ini, kita searching sebanyak-banyaknya, segila-gilanya dari yang manual book sampai blog sampai segala macam kita baca, dan kayak ada Gen Z atau I don't know millennials yang mungkin nggak apalah gitu, dia nanya kayak gitu, ada nggak ya kerjaan yang untuk langsung second year third year, buset gitu kan, can you just introduce yourself first gitu kan.
perkenalkan dulu diri atau apa kek atau lihat dulu baca-baca dulu gitu kan. Apa sih ini yang mereka bahas segala macam gitu. Nah, nanti ketika kita ngebalesnya yang cukup kasar atau eksplisit, disangkanya kita tuh ngebully mereka. Tapi sebenarnya karena enggak dalam level yang sama aja, standar level yang sama aja. Jadi karena kita ngerasa eh, jawabannya terlalu begini, jadi kita ngerasa direndahin gitu. Akhirnya dibully dan ngejudge lah, ih ternyata pada sombong ya kayak gitu. Tapi ketika nanti kita berposisi udah setahun 2 tahun di Australia, lihat, buset ini anak belagu banget gitu kan, baru datang gitu, nggak tahu apa, kita juga banyak baca segala macam, nggak lihat Google apa segala macam. Kita juga kadang pada posisi seperti itu, makanya kadang lucu aja ketika kita ngelihat orang yang baru ini, funny juga mungkin kita pernah pada posisi kayak gitu. Oke. Jadi menurut gue kadang ya gue sebagai ini harus bersikap general ataupun nggak mungkin kadang jengkel juga. Harusnya lu banyak baca nih, tapi gue nggak boleh menjauh seperti itu gitu. Biar kalian nggak ngedown langsung atau nganggap ih ternyata orangnya bullshit ya, ternyata orangnya sombong gitu. Nah, kamu bisa lihat kos-kosan di sini, termasuk kamu misalnya udah punya duit, kamu pengen beli punya mobil, biar kamu kerjanya fleksibel, bisa kemana aja gitu. Kamu bisa cari di sini. Ini juga bagi para student juga kamu bisa lihat-lihat akomodasi di sini. Di Home and Garden bukan sih? Oh, real estate. Di real estate, kemudian room share atau flat share. Kalau kamu pengen sewa apartemen juga boleh, kamu sewa unit juga boleh, sewa rumah juga boleh. Kemudian kamu bisa specifically masukin kota yang kamu pengen tuju di mana, silakan. Nih, room for rent itu 240. Jadi satu kamar single room itu setidaknya itu 2.400.000 per minggu. 2.600.000. Yang ini flat share in Parramatta CBD prime location 1.600.000. One large bedroom to share between two people in a two bedroom apartment. Jadi satu kamar itu bakal ada isi 2 orang, per orangnya itu 1.600.000. Jadi oke, kamu tinggal hubungin mereka. Dan juga hati-hati ya guys, di Gumtree ini ternyata juga banyak scam dalam bentuk apapun, termasuk akomodasi ini. Jadi hati-hati banget. Eh, Kadang ada juga yang misalnya ngasih ngasih stroller gratis gitu. Ternyata nanti dia juga ngasih deskripsi atau chat sama kita. Oh, selain punya stroller, aku juga punya iPad nih. iPad ini nggak dipakai sama anakku. Nanti aku bisa kirimin ke kamu gitu kan. Pokoknya nice banget. Sampai istri gue pernah bales itu, oh sorry ya gue nggak tinggal di situ. Gue cuma iseng-iseng aja ini. Oh nggak apa-apa kok, nanti bisa kita kirimin bantu pakai pos kayak gitu. Wah ini udah curiga nih, ini pasti scam. Ngapain dia sebaik itu gitu loh. Kayaknya sebaik baik banget emang orang di Australia itu, tapi kalau baik banget kayak gitu itu benar-benar mencurigakan. Dan kita juga pernah dapetin scam yang nawarin akomodasi itu. Dia ngaku-ngaku orang Belanda, jadi supir truk yang suka kerjanya itu interstate gitu, antar provinsi. Jadi dia selalu meninggalkan rumahnya dan mau nggak kalian look after, harganya segini seminggu gitu. Dan ternyata at the end dia scam. Jadi hati-hati banget. Ini rata-rata, nah ini ada juga yang 1.250.000. Ini juga hati-hati banget gitu kan. Kok ini murah ya? Rata-rata nggak semurah ini gitu. Dan ketika kamu misalnya sewa satu apartemen atau satu rumah, kamu juga bisa melakukan hal seperti ini yang mereka lakukan itu. Kamu share kamar kamu karena mungkin kamu terlalu mahal untuk menanggung semua gitu kan. Atau kadang beberapa orang kayak sewa rumah yang 3 kamar
jatuh-jatuhnya kamu cuma bayar sedikit gitu, lebih murah, misalnya cuma $50 atau $100, karena kamu sewa rumah itu kemudian 2 ruangan sisanya kamu share ke orang lain. Tapi jangan lupa juga kamu masukin ke list agensi nanti gitu. Eh, Kamu update ke list agency bahwa kamu tinggal nggak sendirian tapi sama teman-teman kamu untuk bareng di Australia gitu. Itu boleh juga kayak gitu. Atau kamu ngerasa kayak udah ada nih kita bestian, udah berempat atau berlima, kamu bisa sewa satu rumah. Jadi mungkin yang biayanya 5 juta atau 6 juta per minggu, ya udah tinggal dibagi 6 orang, misalnya berarti 1 juta per minggu. Ketimbang kita ngekos di rumah orang 1,5 juta per minggu, kita mendingan yuk kita bestian 6 orang, kita sewa yuk satu rumah yang berisi 3 kamar, biar per kamar itu diisi 2 orang gitu. Jadi itu bisa juga dilakukan sama teman-teman agar bisa lebih murah lagi dalam menghemat. Tentunya teman-teman pasti nanti insting untuk bisa efisiennya pasti muncul lah ya, karena orang Indonesia pasti suka yang murah-murah juga gitu. Kemudian kalau kalian pengen ngecek berapa sih biaya hidup, kata si Arif itu cuma 1 juta doang per minggu gitu ya. Emang bisa hidup 1 juta per minggu di Australia? Gue nggak yakin. Untuk single, untuk single backpacker dan suka masak sendiri, itu cukup banget gitu. Kalau misalnya lu memang suka hedon, lu suka jajan, of course, tentu aja bakal budgetnya lebih besar gitu. Kamu bisa cek di Coles Supermarket, kamu juga bisa lihat Aldi, kamu bisa lihat Woolworth atau beberapa supermarket yang lain, IGA, IGA gitu, atau lihat di Coles. Nah di Coles ini kamu bisa bikin nanti kamu belanja apa aja. Nah, kira-kira 1 juta dapat apa aja? Kamu nanti bisa lihat di sini berapa belanjaan kamu gitu. Atau 1 juta ketika udah di sini tuh kamu dapat apa aja gitu. Contohnya kita lihat di meat and seafood ya. Terus ketika kamu datang ke Australia, kamu juga bisa membeli sekitar 40 kilo bagasi dari Indonesia. Dan make sure ketika kamu datang ke Australia, kamu tidak boleh membawa produk-produk daging. Daging apapun, rendang, abon, gitu. Meskipun itu favorite kamu banget, dibuatkan sama orang tersayang kamu mendingan gak usah bawa. Karena dendanya bisa puluhan juta rupiah. Dan itu sudah terjadi sama beberapa orang. Bahkan bisa jadi kamu dideportasi sama pemerintah Australia dan di-cancel visanya. Dan beberapa, ini mengenai cancel visa di airport ya. Jadi beberapa influencer India itu, mereka sering banget sharing bahwa banyak student visa, of course ya, India cuma bisa dari student visa nih, gitu kan. Eh, Kalau Indonesia tuh bisa dari WHV, bisa dari student visa ya, yang paling basic untuk masuk ke Australia. Kalau India tuh nggak bisa WHV-an, dia berarti masuk pakai student visa paling banyak. Nah, ketika di airport itu, mereka ternyata mendapatkan wawancara sama pihak imigrasi. Mereka secara random diacak, dipilihlah, kemudian ditanya-tanya, dan ternyata semua informasi yang didapatkan itu sangat mencurigakan bagi pihak imigrasi, dan itu visanya bisa di-cancel, disuruh pulang. Oke, jadi teman-teman hati-hati juga ketika sudah mendapatkan visa student granted gitu atau dependent visa granted, itu juga hati-hati juga nanti. Kalau belum rezekinya bisa jadi nanti ditolaknya itu pas lagi masuk ke Australia, udah nyampe di Australia, ternyata dideportasi. Termasuk kalian membawa produk-produk tadi, produk-produk daging, bisa-bisa ternyata kalian dideportasi gara-gara itu. Atau kalian kena denda puluhan juta. Oke, tapi kalau misalnya udah sial, memang kalian harus mengeluarkan uang segitu. Apapun yang kalian hindari gitu loh, itu pasti bakal terjadi. Oke, itu udah kuasa Tuhan, udah jadi takdirnya. Oke, tapi setidaknya di sini kita sudah ngasih tahu nih kalau produk-produk seperti itu kamu tidak bisa membawanya. So, mendingan bawanya itu bumbu-bumbuan. Kamu sudah siapkan. Sebulan pertama, kemungkinan gue akan hidup agak menderita di Australia. Jadi gue udah siapin Senin bumbu rendang, Selasa soto, besoknya nasi goreng, bumbu kari, gitu. Kan banyak tuh. Dan ketika kamu mendapatkan 40 kilo untuk bawa ke Australia, kamu juga bisa membuka jasa titip. Jadi misalnya, oh 20 kilo gue jual ke orang. Kak, per kilonya $10, 2 juta. Setidaknya tiket gue udah balik lah 60%, 70% atau 100% gitu. Sisanya 20 kilo buat gue.
sama kabin 7 kilo. Jadi gue punya 20 kilo bagasi, 7 kilo kabin. 20 kilonya gue bisa jual ke orang-orang yang ada di kota yang mau gue tuju. Itu juga bisa kayak gitu. Dari mana kamu bisa advertise-nya? Kamu bisa advertise di WhatsApp group. Dan itu juga bisa jadi ajang kamu silaturahmi. Eh, jadi nanti mereka bakal ngambil barang ke kita, tentu aja di situ juga terjadi pertukaran informasi, perkenalan segala macam gitu kan. Atau bisa menjadi bestie baru. Oke. Eh, dan kamu juga bisa tanya-tanya di situ. Tapi kembali lagi, jangan eksplisit nanyain, "Kak, kerjaan dong," gitu. Oke. Santai. Oke, pura-pura slow down gitu kan. Pura jangan gelisah dulu dengan kerjaan, tapi kita ajak dulu diskusi, ngomongin dulu, tanyain dulu kabar. Apa goals-goals yang sudah dia raih? Pasti orang tuh seneng banget tuh nyeritain yang kayak gitu-gitu kan. Gitu. Puji-puji segala macam, dapat hatinya baru nanya yang lebih dalam gitu. Harus pintar-pintar. Nah, kita lihat di sini kayak prawn cuma 65.000, kita dapat 250 gram. Jadi, oke, kita bisa buat program hari apa kita makan prawn gitu kan. Terus juga beef mince di sini setengah kilo udah dapat 100 140.000 kayak gitu. Beef mince mungkin bisa dibagi menjadi untuk 4 porsi, dibikin perkedel, dibikin nasi goreng, atau dibikin capcay pakai mince mince beef kayak gitu. Atau mungkin oh beli daging babi nih, ada open di rumah ya, gue mau mau apa roasting daging babi gitu kan 230.000 2,1 kilo doang gitu kan, kemudian nanti lu potong-potong buat sandwich atau buat wrap atau buat nanti nasi goreng atau Indomie pakai roast pork kayak gitu. Jadi sekreatif mungkin lah nanti di awal-awal, atau mungkin kalian memilih dengan makan sama telur doang gitu bisa. Oke. Jadi kalau beli daging babi ini sama ini itu nggak nyampe 1 juta rupiah untuk 1 minggu kayaknya cukup. Tinggal pakai bumbu-bumbu instan yang kalian milikin dari Indonesia, kemudian tinggal mungkin beli minyak. Minyak pun kan kita beli yang 1 kilo, misalnya kan nggak dipakai sehari 1 kilo gitu, atau seminggu 1 kilo. Minyak pun mungkin beli di minggu ini, tapi minggu depan kita nggak ada jatah beli minyak, kita untuk beliin beras atau beliin bumbu yang lain gitu. Oke. Jadi itulah ketika kita di Australia ternyata bukan cuma yang dilatih itu tentang gimana kita nyari duit doang, kita juga dilatih untuk mengurusi rumah tangga. Setidaknya nanti ketika kita berumah tangga, kita menjadi orang yang cukup siap gitu loh untuk berumah tangga, dan rumah tangga mungkin memiliki kualitas yang lebih oke karena kita juga udah mengerti pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti ini gitu. Karena kita dituntut. Tapi kalau merantaunya misalnya di Indonesia atau di Australia pun, ketika kalian gue makan tinggal makan aja, jajan gitu kan, bayar berani bayar ya udah gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih parah lagi, ya merantau tapi enak tinggal ke warteg, jadi nggak pernah belajar sensasinya gimana memasak, gimana ngatur duit gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita nikah atau kalian nikah sama orang-orang yang di Australia, anak-anak muda laki-laki, mungkin udah ngerti dia nge-manage uang, dia harus masak sendiri, dia harus effort ngurus dirinya, laundry, ngurusin kamarnya, segala macam gitu. Jadi ini bakal bikin double-double skill ya, gitu guys. Itu untuk kebutuhan makan. Kemudian untuk perpajakan. Teks untuk work and holiday visa itu dia punya tersendiri ya, berbeda dengan student visa ataupun visa kelulusan atau permanent resident gitu. Kalau student visa dia udah mengikuti seperti permanent resident ataupun citizenship. Tapi kalau misalnya work and holiday visa, dia dari $0 yang dihasilkan, dia sudah dipotong sekitar 15%. Oke, jadi kalau misalnya kamu dalam 1 tahun itu kerja cuma dapetin 200 juta, atau dalam 1 tahun itu kamu datangnya itu di bulan Desember, jadi kamu kerjanya Januari sampai Juni cuma dapat 200 juta. Itu menurut gue cukup eh, kurang beruntung, maksudnya tuh agak rugi sih kalau bagi gue ya. Karena dari 0 rupiah, itu lu udah dipotong 15%.
gitu. Sedangkan di Australia itu bagi student, visa kelulusan, permanent resident, citizen itu 180 juta itu nggak dipotong pajak sama sekali. Oke. Tapi untuk work and holiday visa dari 0 rupiah itu sudah dipotong 15%. Jadi lebih bagus kalau misalnya work and holiday visa itu kerja memang harus di atas 450 juta pendapatan setahunnya, biar itu nggak beda jauh dengan para student visa, permanent resident, ataupun citizen. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian kerja di bawah 200 juta, itu menurutku rugi karena udah dipotong 15% gitu. Jadi kalau misalnya kalian kerja di atas 450 juta, itu pajaknya 60 juta, 67 juta 500. Kalau misalnya lebih dari 450 juta per $1 itu kena 32,5 sen. Oke. Nah, kalau bagi para student, oke. Nah, para student itu Oke, para student ataupun citizen, permanent resident itu 0 sampai 182 juta itu nol pajaknya nggak ada. Kemudian kalau udah dari 182 juta sampai 450 juta itu kena 19% per $1 setelah 182 juta itu. Oke, jadi kalau gaji kita 450 juta setahun sebagai student, sebagai visa kelulusan ataupun permanent resident, itu pajaknya 50 juta 92 ribu, 50 juta 920 ribu. Oke, nah sedangkan WHV itu untuk 45 juta dia kena pajak 67 juta 500. Jadi nggak jauh beda dengan yang pajak 45 juta untuk non work and holiday visa. Jadi mendingan kata gue, mendingan kerja setidaknya 450 juta setahun gitu. Ketimbang kita kerja 200 juta setahun, kita udah dipotong pajak 15%. Gitu. Menurut gue ya. Oke, apalagi kalau misalnya ini 1,2 miliar itu pajaknya itu sekitar 300 juta. Kita lihat yang WHV. Ini pajaknya 310 juta. Oke, berarti beda sekitar 10 jutaan. Nah, jadi menurut gue dengan nggak tahu ya, ini kadang mungkin gue berpikiran negatif ya. Mungkin agak agak susah bagi WHV itu dapetin kerjaan gitu kan pada beberapa orang agar agar mungkin pemerintah Australia bisa mendapatkan yang ini. Jadi 200 juta pun dia dapat 15 sen dari $1 gitu. Kayaknya itu lebih cukup menguntungkan ya dari berapa ribu orang yang ada di Australia pakai work and holiday visa gitu. Alright, itu mengenai perpajakan di Australia. Jadi teman-teman meskipun kalian ngomongin pajaknya gede banget. Look, kalau misalnya kalian kerja 450 juta setahun, itu pajaknya cuma 60 juta. Gitu loh. Kemudian kalau kalian kerja sampai 1-2 miliar, itu pajaknya 300 jutaan. Berarti kalau kalian kerja di antara 450 juta sampai 120 ribu atau 1,2 miliar, itu berarti minimal 60 juta, maksimal 300 juta. Berarti kalau misalnya gaji kalian 700 juta, berarti in between itu. Gaji kalian 800 juta, in between itu. Gitu loh.
Jadi kalau misalnya kalian kerja sampai 1,2, kan ada istilah jangan banyak kerja-kerja nanti banyak pajaknya. Tetap aja, kalau misalnya kalau gue sendiri 1,2 miliar, pajak 300 juta, ya elah nggak apa-apa gitu loh. Gue hidup di Australia 200 juta misalnya, 200 juta pun udah mewah banget gitu kan. Kehidupannya udah kos-kosan bagus, makanan juga lebih bagus. Sisanya gue masih punya 700-an juta. It's fine gitu loh, masih oke. Dan gue tol nggak perlu bayar, negaranya aman, gue kerjaan lancar kayak gitu loh. Jadi eh, apa ya, menurut gue malah lebih mahal di Indonesia karena 60 juta aja udah kena pajak gitu. Apalagi sekarang PPN bakal naik 12%, di mana nanti lu karaokean di Inul Vista naik, makan di McDonald naik, makan di Solaria naik gitu kan, makan di mana-mana naik, bahkan ojol pun bakal kena pajak gitu. Itu mengenai pajak di Australia. Jadi ketika datang ke Australia itu kalian harus punya pertama buku tabungan, dan itu gratis. Kalian cukup bawa paspor dan juga bukti visa. Kemudian lo harus bikin TFN, dan ini gratis juga, langsung di tax file number ini di website ini. Tinggal apply for TFN di sini. Kamu tinggal daftar, oke. Kemudian kamu tinggal beli SIM card. List SIM card Australia kamu bisa cek di sini. Ada yang terserah kamu mau yang 300.000, 600.000. Ini perusahaan-perusahaannya. Kalau kamu berencana nanti ke regional, mendingan pakai Telstra, karena Telstra itu kayak Telkomselnya Indonesia, dimanapun ada. Tapi kalau kamu tinggal di kota besar, kamu juga bisa beli di supermarket, itu lebih murah harganya. Beberapa SIM card yang di supermarket juga mereka berafiliasi sebenarnya dengan beberapa operator besar kayak gitu. Misalnya Aldi Mobil, Aldi Mobile, Aldi Mobile ini ternyata dia tuh under Telstra, for example. Lebara Mobile ternyata under Optus. Dia menggunakan sinyal Optus, tapi dia SIM card tersendiri. Dan enaknya lagi di Australia kalian bisa mengganti-ganti provider, tapi kalian bisa menggunakan nomor yang sama gitu. Jadi gue pengen ganti Telstra deh sekarang. Ya udah, nomornya tetap yang sama tapi ganti providernya. Oh, gue pengen ke Optus deh, lebih bagusan Optus gitu. Ya udah, tapi pakai nomor yang sama kayak gitu. Itu $30 per bulan, ada yang 40, 50, 60, itu terserah kamu milih yang mana. Oke, dan ketika kalian apply kerjaan, kalian juga bisa langsung datengin tempat kerja. Misalnya kalian datang ke shopping center gitu ya. Kalian tinggal drop CV kalian, tanyain ada lowongan kerjaan nggak di sini, boleh nggak sih drop CV. Mereka bakal super welcome banget. Tapi outcome-nya apakah mereka mereview CV kita, itu benar-benar totally depend on them gitu, tergantung mereka. Oke, yang penting kita udah usaha coba sebar kemanapun, pergi ke tempat ibadah, tanya-tanya ke orang, pergi ke para senior, bersilaturahmi, tanya-tanya lagi tentang kerjaan, apply secara online, segala macam. Yang pasti mungkin di awal tahun, di tahun pertama itu bakal masa-masa adjusting. Kalau misalnya yang kesempatannya cuma 1 tahun doang, gue cuma bisa 1 tahun doang WHV-nya, karena usia gue udah 30 tahun. Gue nggak sempet lagi ngumpulin syarat untuk tahun kedua, tahun ketiga. Ya benar-benar harus siap. Kompetisi di Australia benar-benar harus kerja kuli kasar. Apapun yang ada di depan mata, sabet, ambil dulu itu. Yang penting jadi duit. Nanti begitu kita udah terbiasa dengan pekerjaan di Australia, kita udah banyak koneksi, orang juga udah mereview banyak kerjaan kita bisa menyortir. Ini kerjaan terlalu berat, gue nggak suka. Ini bosnya banyak drama. Ini lingkungannya oke, duitnya oke, tapi kerjaannya cukup, gitu. Kita yang bisa nanti mengatur sendiri. Oh, yang ini kerjanya bisa nih, gue minta kerja hari ini, hari ini, hari ini, dan di tempat ini gue bisa kerja di hari ini, hari ini, hari ini, gitu. Itu bisa banget. Dan orang lain pun bakal ngelihat bagaimana kita. Kalau misalnya kita bagus, pasti sangat diinginkan. Bahkan diminta, nggak apa-apa lu kerja 2 hari di sini deh. Yang penting lu kerja di sini gitu. Banyak bos-bos yang kayak gitu juga. Bahkan beberapa kita pun yang udah kerja di tambang ya, secara secara enak, lu kenapa nggak ngambil aja sih karyawan luar, kan banyak banget tuh yang ngelamar.
Kenapa lu nyuruh gue kerja ketika gue lagi libur dari tambang? Ya dia bilang, ya gue nggak mau, gue pengennya lu yang kerja di sini. Ngapain gue harus training orang lagi, pusing-pusing. Udah tahu gue kualitas lu bagus, kayak gitu. Jadi teman-teman yang bagus banget ya, peruntungannya di Australia, mereka kerja di satu tempat, nanti diminta-minta kerja di tempat ini. Jadi bisa menggabung kerjaan tersebut. Bahkan kayak kita kerjaan di tambang, 2 minggu kerja, 1 minggu off, balik ke kota kita. Pas di kota itu, Arif, lu bilang ya kalau lu udah selesai kerja di tambang, lu kasih tahu biar kita langsung masukin ke roster kita, ke jadwal kita. Sampai segitunya. Sampai kita dipaksa-paksa untuk kerja. Gitu loh guys. Oke. Jadi nanti itu tergantung lagi kembali ke diri masing-masing. Semakin kalian makin bagus dan banyak doa tentunya gitu. Itu insya Allah dipermudah sama Allah. Dan kembali lagi kepada rezeki ya. Kalau memang rezeki kalian bukan di bawah langit Australia dan kalian meski apapun skenarionya, mungkin kalian nggak bakal di sini gitu loh. Oke. Meskipun sudah melakukan tips-tips yang sudah tadi disebutkan di atas. Oke, silakan kalau misalnya ada yang bertanya. Halo Katari, udah lelah, udah ngantuk? Katari Yogyakarta nih. Ini video apa foto sih? Oh, foto. Kirain video. Silakan ada yang bertanya, teman-teman. Oke, Kamelia lagi nih. Kamelia. Silakan Kamelia. Harapannya teman-teman WHV nih yang mau WHV bertanya ya, teman-teman. No stupid question. Semua pertanyaan itu bagus. Oke, silakan bertanya. Oke, Kamelia, silakan di unmute.